Hai, Hai, Hai hai. hai, halo, Sel- halo. selamat Kembali kembali lagi. ke podcast Bicara Bahagia bersama Ibu Rika, Mbak Elena, Mbak Dona, dan saya sendiri. Ya, Sore ini kita akan membahas tentang lika-liku persahabatan. ya. Dibuka sama Mbak Rika, silakan. Iya, kalau kita dengar kata persahabatan itu kan sebenarnya kita mana ada ya nggak mau bersahabat forever gitu ya. Mhm. Tapi kadang-kadang orang berubah gitu ya. Dan kita menganggap sahabat kita adalah orang yang bisa dipercaya, tidak akan berubah, tidak akan lekang oleh waktu. Sometimes kita take it for granted aja, sehingga kadang kita nggak memelihara persahabatan itu. Mhm. Sehingga sampai akhirnya persahabatan itu berubah arah gitu. Artinya ya sudah tidak bisa memenuhi lagi keinginan dia akan arti sebuah sahabat. Nah, aku juga mau nanya lagi nih sama Kak El atau Kak Dona. Em, Kalau buat kalian tuh persahabatan tuh harus gimana? Ayo, yang jadi kepompong siapa? Aku kali ya, Ya, karena aku ya mungkin oke Dona. silakan Kak, Kak Lo El nggak silakan. apa-apa. Nggak, aku mah suka nyelak Ya, gitu gini. persahabatan persahabatan harus bagaimana? Sebenarnya eh, kadang dalam persahabatan tuh kita kan nggak lihat tujuannya akan kemana gitu ya. Jadi nggak sengaja ketemu, nggak sengaja berteman, ternyata habitnya sama, sikapnya sama, jadi enak. Jadi bersahabat itu terkadang tidak ada tujuan. Namun persahabatan harus bagaimana? Sebenarnya ya saling mendukung, saling melengkapi, saling menyeimbangkan. Maka disitulah relationship dalam persahabatan itu menjadi sehat. Dan bisa membedakan antara eh, hubungan yang sangat eksklusif dengan hubungan yang biasa saja. Sangat eksklusif itu berarti mengingat juga bahwa bagaimanapun juga ini hubungannya sahabat, bukan keluarga, inner circle, Hmm. bukan mungkin pasangan gitu ya. Kalau misalnya beda apa, beda gender misalnya. Jadi juga memberi independensi bagi masing-masing untuk memiliki space-nya. Mungkin gitu dulu. Silahkan KL mungkin mau menambahkan. Nggak, kalau aku sih memang aku kan orang yang tipe tidak banyak orang di sekitarku gitu ya. Jadi emang sahabat tuh kali aku juga nggak tahu aku punya sahabat berapa ya gitu sebenarnya gitu. Apakah itu semua temen, kenalan, kerabat atau sahabat gitu. Jadi agak-agak beda-beda tipis tuh gitu. Yang sahabat yang kayak keluarga tuh mungkin bisa dihitung sama jari gitu. Emang nggak banyak banget. Yang menurutku juga sahabat itu nggak bisa banyak-banyak sih sebenarnya gitu karena yang tahu kita kan juga kalau kita ngomong privacy gitu ya kayaknya juga kalau kebanyakan hidup kita kayaknya udah nggak private lagi ya kalau punya sahabat banyak cerita kita ada di siapa aja semua ada gitu jadi menurutku emang kalau kita bicara sahabat karena dia tahu semua akhirnya gitu kayak keluarga juga emang agak sering juga up and down-nya itu jadi lebih sensitif ya menurutku gitu karena udah kalau take for granted ya jadi kadang-kadang kayak take for granted kayak keluarga gitu kan kadang ya kan emang lu biasanya gitu gitu kan nah itu yang memang menurutku sering terjadi gitu di Oke. per sirkelanku lah ya per sirkelan Mm-mm. Nah, ya. di dalam satu kasus yang datang ke klinik gue itu, sahabatnya itu tiba-tiba berubah. Nah, berubah biasanya disebabkan oleh, misalnya kalau kita cewek-cewek gitu ya, berubah karena dia udah mulai punya cowok gitu. Hmm. Atau dia berhubungan dengan cowok yang dia tahu kalau kita tahu itu pasti kita akan larang gitu, ngerti kan maksudnya, ada kan yang Hmm. no no Lu gitu ya, boleh sama siapa aja tapi ya jangan sama tapi dia. nggak sama dia. Nah, jadi itu mulai berubah kan, dia mulai nggak jujurnya tuh gini, misalnya kalau suruh milih kita ajak kemana gitu, terus dia mulai, ah nggak bisa, gue mau nganterin nyokap gue, padahal dia pergi sama cowok itu, kayak gitu-gitu ya. Dan itu kan persahabatannya udah mulai berubah arah ya, buat buat si orang itu sendiri menyiksa karena dia ada di tengah-tengah, yang tadi ya, yang sahabat yang terpaksa
berbohong, dan mungkin dia juga nggak pengen berbohong, tapi dia tahu tidak akan diizinkan gitu loh oleh sahabat-sahabatnya, dan dia nggak pengen menyakiti hati, lalu dia melakukan itu. Lalu ketemulah mereka di satu tempat gitu ya. Ternyata yang katanya nganterin nyokapnya itu eh, ke tempat yang sama dengan mereka, dengan cowok yang ya kita sama-sama tahu, wah si ini sama si ini gitu. Nah, sejak itu berubah terjadi perubahan di dalam persahabatan. Ada rasa kecewa, ada rasa dikhianati gitu ya. Kalau yang datang ke klinik gue gitu ya. Ada yang merasa apa ya, tidak diperlakukan dengan adil karena ketika dia susah, gue yang ada di situ. Kok tiba-tiba sekarang dia bohong demi cowok itu, kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak lebih dalam gitu kalau tadi yang diomongin itu. Nah, em, aku pengen tahu komen-komennya juga nih. Mungkin Upi juga bisa ngasih komen sebelum kita sharing persahabatan seperti apa yang kita sendiri. Ini kan kita berangkat dari kasus itu gitu ya, bahwa bisa aja gitu ya. Tapi sebaliknya juga ada yang nggak pernah berhubungan lagi gitu ya. Dulu pernah deket, nggak pernah berhubungan lagi. Tapi kalau ketemu tuh rame aja gitu loh. Jadi bukan frekuensi pertemuannya, tapi Tuh, tuh. kualitas tiap pertemuan itu, padahal mungkin mereka ketemu cuma setahun sekali, bisa juga karena Setuju. kesibukan gitu. Itu nggak berubah gitu. Gimana? Upik. eh apa yang gue alami, gue merasa persahabatan itu setiap orang kualitasnya berbeda-beda. Hmm. Jadi kalau misalnya gue mau bicara soal psikologi, mungkin sama Amerika, sama Mbak Eza, sama Dona tuh ada sangat intens dalam, dan tingkat kesepahaman kita tuh sangat dalam. Tapi kalau misalnya mau bicara musik dan tari, mungkin sama Dona aja. Karena Rika menari juga, tapi narinya beda. Jadi setiap sahabat tuh punya kualitas yang berbeda-beda. Tapi yang mau kita bahas di sini sahabat yang seperti apa nih? Ini sahabat yang kita berdiskusi soal masalah hidup yang real, kayak iya kan, yang maksudnya gini, level kedekatan kita terhadap sahabat itu kan ada macam-macam kan. Ada yang hobi aja, yang seperti Dona bilang tadi, ada yang ketemu ya setahun sekali atau apa. Jadi memang setiap ini beda-beda tergantung definisinya si orang itu. Ini sahabat gue di tempat kerja gue sekarang gitu. Terus, nah isu-isu soal yang Rika bilang tadi, dikecewa, dikhianati, tidak adil, atau ada trust issue, kok tiba-tiba dia berbohong gitu, berarti level yang sangat personal, sangat deep. Yang artinya life stories kita tuh dia tahu persis gitu. Nah ada kita punya sahabat yang kayak gitu itu. Jadi emang apa ya namanya? Up and down dalam kehidupan kita itu nantinya yang berdasarkan pengalaman gue ya, nantinya akan mengerucut ke hanya beberapa orang aja yang benar-benar tahu betul dan mengikuti betul life story kita, dari mungkin dari kuliah, dari menikah, punya anak dan lain-lain itu sih. Jadi isunya tuh ujiannya adalah ujian apa ya? Pengukurannya adalah itu tadi, kayak up and down dalam kehidupan kita, kayak pada masanya gue lagi down and out, lagi bermasalah banget, dan mungkin nge-WA mereka aja nggak sempat dan tidak berkeinginan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan sosial, mereka tetap bisa menerima gue apa adanya. Itu sih kayaknya kata kuncinya penerimaan. Penerimaan. That's a good key point. Ambil contoh nih kita berempat. Ini kan kita dulu waktu kuliah, ya kalau gue sama Upi mah iya. Maksudnya gue sama Dona juga iya. Tapi kan sebenarnya pertemanannya terpisah. Sama Mbak El kan enggak gitu misalnya. Iya. Gimana tuh? Gimana Dona? Mungkin. Baik, saya menanggapi yang case tadi ya. Jadi dalam bersahabat sebaiknya kita punya orientasi yang seimbang antara ke diri kita dan ke sahabat kita. Jangan kelebihan di salah satunya. Kalau terlalu ke diri kita, terkadang kita tidak sadar kalau kita banyak memanfaatkan sahabat kita untuk kebutuhan diri kita. Jadi kalau kita susah, curhat ke dia. Kita butuh uang, minta ke dia. Kita butuh bantuan praktis apa, minta bantuan dia. Jadi orientasinya ke kita. Sehingga pada saat sahabat kita itu berubah, karena itu juga kan proses hidupnya. Ya misalnya memang suka dengan seseorang yang kita mungkin nggak pas. Nah, kalau orientasinya terlalu ke kita, ke saya, maka kita akan merasa dikecewakan.
Hmm. Sebaliknya Mm-mm. ada juga kalau orientasinya terlalu ke si sahabat. Jadi kan apa-apa buat kamu, buat dia. Jadi terkadang kita berkorban demi sahabat kita ini dan melupakan kebutuhan kita sendiri. Namun karena terlalu memfokuskan ke dia, harapan kita agar dia menerima kita tuh juga tinggi. Sehingga pada saat ternyata dia tidak butuh-butuh amat, kita kecewa. Jadi kalau dalam case tadi yang datang ke klinik Rika, memang sebaiknya dihadapkan pada eh, sikap baru dalam bersahabat, ya orientasi ke diri sendiri sehat, orientasi ke sahabat itu juga sehat. Kemudian juga menyadari bahwa hidup itu memang penuh dengan perubahan dan Ya. perubahan itu memang nggak bisa ditolak. Jadi memang ada fase di mana akhirnya dia akan punya teman dekat, dia akan punya pacar, dan dia memang perlu itu untuk tumbuh kembangnya. Dan kita sendiri pun mungkin juga perlu belajar untuk mengenal orang lain dengan cerita yang juga khusus gitu ya. Dan itu baik untuk saya dan untuk sahabat itu. Mm-mm. Mungkin penyadaran akan perubahan hidup itu, up and down itu memang diperlukan. Akhirnya kita mungkin bisa lebih rileks gitu, menyikapinya dan kata Upi tadi ya menerima. Ya. Ya, kalau aku sih ngeliatnya gini ya, karena ini kan relasi itu kan proses ya. Jadi memang kita ketemu 40 tahun yang lalu, panjang ya kelihatan umurnya. Jangan Sama membuka rahasia, ntar orang pada ngeri. Ini sebenarnya nenek-nenek ini. maksudnya 4 relasi hari, 4 hari 4 yang hari lalu. lalu. Maksudnya kan kalau ya 40 tahun yang lalu kan misalnya masih SD ya kan lucu masih. Jadi kayak apa namanya ketika ya tumbuh kembang orang itu kan memang membuat itu proses. Jadi ketika kita punya teman kecil, kemudian kita punya teman waktu kita udah kerja, sama ketika teman ketika umurnya sudah mapan, itu memang akan beda rasanya gitu. Maksudnya teman kecil itu rasanya memang kita akan banyak memori-memori yang kita ingat dan kita senang bermain karena memang ada memori masa kecil bersama. Kalau menurutku ya. Jadi ketika kita mau ngomong yang lain, kita tidak milih dia, ya kita nggak ada yang marah seharusnya. Karena emang kita nggak setelah lepas dari masa kecil SD gitu atau tetangga, kita nggak pernah punya kedekatan emosional lagi kan gitu loh. Jadi kedekatan emosional kalau bicara soal masa lalu. Jadi ketika dia muncul lagi di usia-usia yang sudah lebih matang ini, menurutku memang kita udah punya banyak pilihan untuk sahabat yang mana supaya kita sendiri nggak kecewa gitu. Jadi maksudnya ya gue ya lu ngomong masa kecil lu tapi sama teman kuliah ya nggak tahu kecil lu kayak apa gitu kan pasti mungkin jadinya lu ternyata norak lu ya waktu kecil gitu malah digituin kan kita sakit hati ya gitu. Jadi Ya. menurutku sih emang kadang-kadang up and down itu karena mungkin kita yang salah gitu milih cerita ke temen yang emang masanya itu beda gitu. Jadi ya tadi ekspektasinya beda. Lu ngomong sama siapa, lu cerita sama siapa. Iya iyalah dia kagak ngerti. Lu zaman pakai celana kodok kan nggak kenal kita gitu. Ada yang tahu nggak sih celana kodok apaan? Celana yang ada kodoknya. Ketuaan banget sama Celana yang Iya. bunyinya kayak kodok. kodok. Iya. Sekarang isunya adalah gini, seperti yang Rika bilang, kadang kan dengan kedewasaan dan perkembangan yang ini membuat orang tuh punya isu-isu yang akan terbawa dalam pergaulannya. Jadi seperti tadi itu kayak misalnya kita udah kenal baik dengan orang ini mungkin 20-30 tahun dari teman kuliah, bersama-sama begadang bareng, camping bareng, apapun bahkan bantuin untuk persiapan pernikahan dan lain-lain. Nah, pada saat pengkhianatan itu terjadi kan sakitnya lebih dalam daripada hanya sekedar teman yang hobi bareng waktu zaman kuliah gitu kan. Yang jadi isu yang berat kan itu kan gue merasa jadi kita harus kayak mungkin lebih berat daripada kehilangan apa ya kehilangan ya artinya bahwa itu akan membawa dampak emosi yang dalam gitu kan. Gue tidak menyangka bahwa teman gue yang sangat gue percaya yang telah mengalami up and down selama ini ternyata dengan mudah mengkhianati gue gitu. Nah itu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mengcultivate relationship yang ada dengan kualitas yang kurang lebih sama atau ganti orang atau gimana baiknya? Bagaimana kita sembuh healing gitu dari luka itu? Ya, sejujurnya sih nggak mudah ya. Tapi kalau yang tadi datang ke gue itu konteksnya adalah dia berubah, jadi dia dibohongin, terus dia bahkan tidak dibantu ketika dia. Jadi mereka bersahabat tuh lebih dari satu orang, dia
12 atau ber-13 gitu, ketika dia diserang oleh orang lain, mereka semua tidak ada yang bantu. Itu juga suatu pengkhianatan yang Hmm. dirasakan gitu. Tapi tadi kuncinya benar yang Upi tadi bilang, ya Dona juga bilang, KL juga bilang. Kuncinya sebenarnya adalah penerimaan sih. Karena kan selama mungkin tidak sama dengan lembaga perkawinan, tapi persahabatan itu juga kan komitmen ya. Betul. Selama kita masih bisa menerima dia gitu ya, apa adanya ya, dengan segala keunikannya dia, saya rasa persahabatan itu akan berlangsung. Walaupun udah lama nggak ketemu. Nah, atau yang terus berlangsung kalau dari kecil dia berlangsung kan kadang-kadang ada tuh teman kita yang dari kecil yang sama-sama masuk psikologi, tapi mungkin dia psikologi di UGM, kita di ini gitu ya. Terus ketemu nggak jarang-jarang ketemu, tapi kita satu minat gitu. Jadi bisa kalau ketemu langsung nyambung. Masih ada lah rasa kalau reuni gitu ya, masih ada rasa persahabatan gitu. Masih ada rasa persahabatan yang garing itu gitu kan. Ya, gitu sih konteksnya adalah ya tadi ya benar penerimaan. Selama tidak ada penerimaan ya up and down itu akan dianggap sebagai ketidakkomitan dalam menjadi sahabat gitu loh. Ya nggak sih kan? Jadi kalau Ya. parah nih dia kalau janjian nggak pernah bisa misalnya gitu kan itu kan juga jadi berkurang kualitas persahabatannya tanpa mau tahu dia lagi kenapa atau gimana gitu. Gitu sih. Nah, tapi itu tadi yang sekarang yang memprihatinkan itu adalah ya itu tadi kalau yang berbau pengkhianatan tadi gitu. Itu gimana cara maafinnya? Iya, kalau masih bisa bicara satu sama lain, tapi kan biasanya mereka tuh punya alasan ya untuk diam. Misalnya kayak diancam, jadi merasa terancam gitu ya. Kalau dia bicara mungkin eksistensinya juga dipertaruhkan kayak gitu-gitu ya. Jadi ya nggak mesti kayak film-film action sih ya, kayak itu berlebihan. Tapi maksudku di situ dia dituntut untuk tidak memihak gitu. Dan bagi temennya itu dia nggak terima. Nah, ketika tidak terima itulah maka persahabatan itu berakhir gitu kan, tidak ada penerimaan. Tapi kalau dia bisa terima ataunya dia memberi kesempatan untuk menjelaskan, sok jelasin kenapa kamu kemarin diem aja waktu aku diserang sama si Ano. Mungkin itu jadi beda lagi gitu. Karena kalau aku lihat budaya-budaya yang lain ya kayak di film-film persahabatan yang ada di Korea, ada yang di Cina gitu ya. Ya pada dasarnya memang ada satu situasi yang memang memaksa mereka nggak bisa bergerak gitu loh. Kayak dia megang rahasianya, ntar gue bilangin guru nih kalau lo bantuin si itu gitu ya misalnya gitu. Atau ya di blackmail gitu kan bisa juga kan. Kayak gitu loh. Jadi selama dia bisa menerima persahabatan masih langgeng. Tapi Ya. ketika dia udah mulai nggak bisa nerima, mulai merasa berbeda, merasa nggak worth it lagi mempertahankan hubungannya gitu ya, ya mungkin itu berakhir sih. Oke. Ini terakhir ya. Perlu nggak sih kita memiliki semacam kode gitu, misalnya di antara kita berempat, misalnya kita perlu pengen curhat nih gitu. Karena kan kalau kita nggak bilang, Rika misalnya saya nggak tahu kalau WP pengen curhat misalnya gitu. Atau kayak kalau EZ nggak bilang, nggak tahu kalau DT juga, atau DT nggak bilang gitu nggak pengen curhat. Ada kasus di mana ini dari Simon Sinek, dia punya temen yang pas dia kunjungi ternyata dia bermasalah berat dan kenapa kamu nggak bilang ke saya? Jadi dia nggak punya cara untuk menyampaikan bahwa ini adalah masalah berat. Akhirnya mereka bikin kesepakatan bahwa kodenya adalah I need your 8 minutes. Saya butuh 8 menit. Yang menurut Simon 8 menit itu udah cukup untuk orang curhat dan akan meringankan beban masalahnya dia. Nah, menurut Rika dan Dona nih yang menerima banyak klien, apakah praktek seperti itu untuk sahabat atau kayak suami istri atau ini itu perlu nggak dibikin seperti itu? Eh, Iya. Dona dulu, Dona dulu. Baik, itu menarik ya. Jadi memberi kode gitu ya untuk 8 menit bicara deep talk misalnya begitu. Sebenarnya yang penting adalah disepakati berdua gitu atau disepakati antar sahabat. Apakah kode itu oke? Karena ada yang orangnya tegang kalau dikasih kode khusus gitu. Jadi malah dibilang 8 menit dia malah menunda-nunda biar nggak langsung ngomong deh nanti apa ya, jangan gue salah nih atau apa lagi nih gitu. Jadi kesepakatannya sebaiknya memang khas. Kalau memang modelnya informal, ya memberi kodenya juga lebih rileks. Misalnya, ada yang mau
saya lagi mau bicara nih, ada yang mau saya bicarakan, kapan ada waktu gitu ya, atau kamu lagi santai nggak? Tuh, saya pengen nanya misalnya. Tapi ada juga memang sistemnya pakai kode-kode, boleh aja, selama dua pihak nyaman dan kemudian eh, dua pihak atau beberapa pihak nyaman dan semua komit akan melakukan kode itu. Oke, sekarang kalau kita tonton di film-film ya, apa misalnya blue code gitu apa gitu ya. Wah, tadi kita harus ketemu nih, gitu. Harus ketemu nih, kita ngomong nih. Terus mereka langsung cepet-cepet setting waktu, padahal ini persahabatannya udah eh, belasan tahun lebih gitu ya. Dan seperti anak SMA masih setting waktu khusus. Jadi silahkan lakukan yang fun, yang dirasa apa tidak menegangkan untuk dilakukan, dan apabila kodenya dirasa sudah nggak pas, ganti juga nggak apa-apa selama komit. Ya, betul. Mbak El? Kalau aku sih ingatnya gini ya, tetapnya memang kalau kalau aku sih malah kadang-kadang tuh buat ya balik lagi teman-temanku kan ada teman-teman yang sangat eh, sedikit gitu ya, bisa dibilang sedikit. Jadi itu tadi kadang-kadang emang kalaupun sampai ada yang nggak pernah sih ada yang merasa mengkhianati, tapi kalau dari kehidupanku rasanya saking kita udah tahu satu sama lain ya, karena mungkin mau walaupun baru setahun 2 tahun kenal atau yang sudah lama terus tiba-tiba dia beda karena perubahan, eh, sebenarnya malah kode-kode itu nggak ada, cuma lebih pada bahwa kita tahu bahwa kalau sampai dia udah lama nggak ada kabar, terus tiba-tiba dia halo malah, mungkin itu adalah masalah yang pasti kita harus udah siap bahwa dia akan curhat gitu aja udah malah jadinya. Karena kalau dia aman-aman aja, iya pasti dia juga nggak akan ada halo-halo nggak ada apa-apa tiba-tiba halo, itu udah kayaknya kode aja. Jadi emang mungkin di aku begitu malah, jadi kadang-kadang teman lama atau teman dekat pokoknya teman baru gitu yang juga rasa lama gitu kadang-kadang gitu, jadi malah lu kalau tiba-tiba di pagi hari ada halo lu lagi ngapain, udah oke gitu, berarti saya pasang kuping, udah langsung gitu aja udah. Jadi kalau kecuali langsung ini besok ya boleh nggak, nah karena aku tahu bahwa ini kayaknya akan panjang jadi jangan diterima di pagi hari gitu, udah langsung gitu rasanya ya, karena kita udah punya frekuensi yang sama. Tapi kalau sampai nggak bisa, ya berarti nggak ada yang saling marah juga sebenarnya. Mungkin ya itu tadi karena prosesnya udah sampai ke situ sih gitu loh, sampai udah cuma halo di setahun kemudian tiba-tiba itu adalah masalah gitu kira-kira lah. Oke, kalau menurut aku ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kedalaman persahabatan itu sendiri. Sahabat itu kan bisa terbentuk pada saat misalnya kita lagi sama-sama training apa gitu ya, terus kita satu kelompok, terus kita jadi dekat, tapi kualitinya nggak dalam. Karena memang ada kebutuhan khusus aja kita berdekatan. Ya kita sih, lu udah ngerjain PR belum? Lu belajar ini, belajar itu. Iya Nah, sih, tapi nggak sampai bisa, kita nggak bisa curhat sampai gitu. Dan yang itu jadi kedalamannya yang mempengaruhi bisa atau tidak. Yang kedua adalah kepribadian seseorang. Karena memang tadi ada orang-orang yang merasa sulit untuk bilang help gitu. Ya, kepribadian seseorang. Tapi kalau kayak gue, ya. kalau sama kalian kan udah langsung, KL, ini. Dona, ini. Iya, ada sih. Dona, kamu lagi nganggur gak? Aku pengen ngomong. Tapi tidak sampai harus memberikan, maksudnya aku apa adanya karena aku orangnya kan sangat terbuka gitu ya. Tapi tidak sampai. Tapi kalau orang yang tertutup tuh mungkin kodenya banyak. Dan kadang kita tidak menyadari Ya. kalau dia butuh bantuan. Seperti mungkin dia ngomong akan muter-muter. Kamu besok kemana? Gue ada acara sama anak gue gitu. Dia nggak ngomong secara langsung. Kalau nggak kita tanya, why, kenapa lo nanya gitu ya, baru dia akan bilang, iya nih, gue lagi butuh bantuan gitu ya. Tapi kalau nggak, ada orang-orang yang saking introvertnya dan diskret sama dirinya sendiri gitu ya, private banget gitu, dia kalau kita kelihatannya sibuk, dia nggak akan ganggu kita gitu. Dia ada rasa nggak enak gitu. Terus walaupun dalam ya gitu, tapi kan ada yang kayak gitu loh. Jadi menurut aku hal-hal itu tuh juga mempengaruhi perlu tidaknya ada tadi tanda-tanda. Jadi untuk some people dengan kepribadian yang lebih terbuka, eh, mungkin tidak perlu gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang ya kita tahu dalam satu circle kan ada yang sangat tertutup, ada yang tertutup banget, ada yang setengah tertutup. Ya untuk orang-orang seperti itu mungkin dia butuh kita kasih apa namanya, kita kasih tanda gitu ya,
terutama karena kita udah lama juga misalnya nggak berhubungan atau Ya. persahabatannya udah lama ya dalam tapi lama. Jadi kan kalau lama itu kan biasanya kita nganggap kalau nggak ngubungin baik-baik aja, tapi kan ada kalanya pas ngubungin pas waktunya nggak tepat kayak sorry gue lagi praktek ya udah nggak jadi jadi nggak jadi ngomong padahal dia sebenarnya butuh bantuan. Jadi bagusnya di create nih kita kan udah lama nggak ketemu ya, kalau lo pada butuh bantuan gue ntar kita bantu kodenya ini ya bisa kita sepakati bersama, itu juga asik juga sih ngebantu orang yang kepribadiannya tertutup itu Introvert. untuk bisa lebih bisa mengungkapkan diri. Oke. Sebagai penutup mungkin satu statement masing-masing. Kalau dari gue, intinya bahwa dalam persahabatan pun tuh ada perubahan yang konstan. Jadi kita juga harus saling selalu berupaya memahami teman kita seperti apa di fase apapun. Silakan lanjutkan. Dona, ayo ke samping, tendang. Ya, dalam persahabatan kita perlu jeli, perlu peka. Persahabatan kita ini sehat atau persahabatan kita ini toksik. Yang sehat berarti yang membuat kita sejahtera secara mental, psikologis. Yang toksik berarti yang membuat kita menjadi stressful, tertekan, atau cemas. Ya, kalau aku sih sebenarnya emang mau sama siapapun relasi itu rasanya emang harus punya kode etik aja gitu. Maksudnya kita juga udah usia-usia tertentu emang harus punya kode etik dalam pengertian yaitu tadi kita punya kepedulian lah terhadap orang lain juga. Kita juga nggak bisa sekenanya gitu kalau kita merasa kenapa-napa kita langsung menghubungi apa. Kita kan juga tahu pasti semua orang punya jadwalnya sendiri. Jadi menurutku selama proses berteman pasti kita tahu kok aturan main antara kita biasanya kita sudah tidak perlu ditulis ini komitmennya gimana, biasanya kita tahu sama sini harus di ini sama sini. Jadi ya kita punya etika lah dalam berelasi juga sehingga tadi penerimaannya akan menjadi lebih jujur gitu loh. Iya gue ya nggak apa-apa tapi nggak apa-apanya apa-apa gitu kan enggak juga gitu. Jadi itu aja sih menurutku. Oke, kalau dari aku terakhir, kamu bisa memilih jenis persahabatan seperti apa yang kamu inginkan, ya. Tadi yang aku bilang, apakah hanya permukaannya aja gitu, hanya untuk hura-hura gitu ya, sahabat duka, sahabat ini. Nah, itu kamu Ya. bisa tentuin. Tapi yang penting adalah satu hal, tujuan kamu bersahabat adalah membuat kamu nyaman, melakukan kegiatan bersama-sama ataupun mengeluarkan isi hati. Mungkin kadang tidak ngeluarin isi hati, lihat mukanya aja kita udah tenang gitu ya. So choose gitu loh. Choose persahabatan that make Yang bikin happy. Yeay, thank you Oke. guys. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di berikutnya.